Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan akan menyampaikan materi yang berjudul IT atau Information Technology dalam Manajemen Kantor. Berikut adalah nama-nama kelompok. Yang pertama adalah Ira Eviana, yang kedua Ana Fatiku Nikmah, dan terakhir saya sendiri Rizky Amiratul Afifah. Yang pertama yaitu definisi manajemen perkantoran. Manajemen adalah perencanaan, perorganisasian, dan penggerakan serta pengawasan terhadap aktivitas dan proses kerja dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Istilah kantor sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu kantor, yang dalam bahasa Inggris disebut office. Dapat diartikan sebagai kewajiban, tugas atau fungsi, jabatan, markas atau ruang di mana seseorang dan stafnya menjalankan aktivitas usaha pokok. Lalu bisa disebut juga jasa pelayanan, dan bisa disebut pekerjaan melakukan urusan tertentu atau tempat yang dipakai sebagai pusat tempat pekerjaan atau tata usaha. Manajemen kantor adalah pengelolaan dan mengatur semua pekerjaan kantor dimulai dari merencanakan sampai dengan mengawasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan kantor, yaitu memberikan data dan informasi yang akurat, cepat, serta tepat, akuntabel dan terpercaya sebagai kepada setiap orang maupun unit organisasi yang membutuhkan informasi tersebut. Prinsip-prinsip manajemen kantor. Prinsip manajemen perkantoran adalah segala sesuatu yang menjadi dasar atau pedoman bagi setiap karyawan dan unit organisasi kantor dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Prinsip-prinsip manajemen perkantoran adalah sebagai berikut, yaitu 1. Manajer kantor, 2. Tata ruang kantor, 3. Mesin-mesin dan perlengkapan, 4. Kajian gerakan dan waktu, yang kelima sistem dan prosedur kantor, yang keenam sistem manajemen arsip atau workup, yang ketujuh hubungan kepegawaian, yang kedelapan standar kualitas dan kuantitas pekerjaan kantor, dan yang kesembilan kesadaran kerja. Lalu adapun fungsi-fungsi manajemen kantor yaitu 1. Perencanaan pekerjaan kantor atau biasa disebut planning, yaitu suatu proses menentukan pekerjaan kantor untuk melakukan pekerjaan kantor dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan di sana. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian pekerjaan kantor, adalah proses mengatur pekerjaan kantor mulai dari siapa yang melakukan, lalu siapa saja yang menentukan uraian tugas. Yang ketiga ada penggerakan pekerjaan kantor atau actuating, adalah pekerjaan yang mengupayakan agar pekerjaan kantor dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat ada pengawasan pekerjaan kantor atau biasa disebut controlling, yaitu suatu proses yang bertujuan agar perencanaan yang telah disusun sebelumnya dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, pengawasan dimaksud agar pekerjaan kantor tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. D. Pengertian teknologi informasi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan tekne sebagai dasar kata teknologi berarti skill, science, atau keahlian, keterampilan, dan ilmu. Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau dalam keputusan-keputusan yang akan datang. Teknologi informasi adalah pengertian umum untuk berbagai jenis teknologi tersedia yang tujuannya membantu manusia untuk menjalani hidup dengan lebih mudah dan lebih baik dalam membuat, mengubah, menyimpan, menginformasikan, dan atau menyebarkan informasi. E. Aplikasi teknologi informasi oleh manajemen kantor. Dengan adanya kemajuan teknologi, ternyata teknologi informasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor menjadi lebih mudah, akurat, dan cepat. Di bawah ini dapat dilihat bagaimana aplikasi informasi dapat membackup beberapa pekerjaan kantor. Yang pertama, pekerjaan penanganan surat dan pembuatan laporan. Dengan diciptakannya mikrokomputer yang sekaligus dapat berfungsi sebagai word processor, maka dengan menggunakan komputer semacam ini, penyelesaian surat-surat dan laporan sangat dipermudah, cepat, dan cermat. Yang kedua, pekerjaan komunikasi kantor. Dengan pesatnya kemajuan teknologi modern, alat-alat komunikasi menjadi beraneka ragam, sarana komunikasi semakin canggih yang biasanya kita kenal dengan telekomunikasi atau telecommunication. Ketiga, pengiriman surat. Setelah berkembangnya teknologi informasi yang diterapkan pada telekomunikasi, pengiriman surat, terutama surat jarak jauh, dilakukan dengan pesawat elektronik, karena itu dikenal dengan nama pos elektronik atau electronic mail. Yang keempat, tata laksana arsip atau filing.
Komputer mikro sangat membantu dalam hal pelaksanaan pekerjaan pengarsipan atau filing warkat-warkat. Arsip yang semula berupa tumpukan kertas dan disimpan di gedung arsip, sekarang ini arsip dapat disimpan dalam disket-disket, CD, ataupun flash disk. Otomatisasi kantor atau office automation. Otomatisasi kantor atau office automation atau OA adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Tujuan dari otomatisasi kantor adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemanfaatan yang seefisien mungkin atas uang, tenaga kerja, material, waktu, dan mesin ataupun alat-alat kerja. Yang kedua yaitu pemeliharaan kecepatan dan ketepatan prosedur kerja. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan produksi. Aplikasi otomatisasi kantor dapat berbentuk yang pertama yaitu pengelolaan kata atau word processing. Yang kedua, surat elektronik atau electronic mail. Yang ketiga, voicemail. Yang keempat, kalender elektronik atau electronic calendaring. Yang kelima, konferensi audio. Yang keenam, konferensi video. Dan yang ketujuh, konferensi komputer. Kedelapan, transmisi faksimile atau facsimile transmission. Yang kesembilan, video text. Dan yang terakhir, desktop publishing. Manfaat dan pengaruh IT dalam manajemen kantor. Manfaatnya yaitu yang pertama, satu, tukar-menukar informasi dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, perkembangan yang berkaitan dengan masalah-masalah substansi organisasi dapat diketahui dengan cepat. Yang ketiga, informasi yang diperlukan dapat langsung cepat diambil, bisa di-copy ataupun di-download. Yang keempat, mengurangi penggunaan kertas. Yang kelima, dapat melakukan komunikasi jarak jauh antar sesama anggota. Berikut ini adalah pengaruhnya, yaitu berkat kemampuan teknologi informasi untuk menjangkau sumber-sumber informasi yang begitu luas, dunia manajemen atau pekerjaan profesional dapat membuat keputusan atau tindakan berdasarkan pada gambaran situasi yang up-to-date. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.